Antum udah bilang tuh. Antum bilang pokoknya bobotnya gede. Boleh jadi kayak manusia nih. Manusia kan ada yang umurnya belum akil baligh, masih cere, masih anak-anak, tapi badannya bongsor masih kita. Badannya gede begitu, padahal dia belum akil baligh. Badannya gede. Ada juga barangkali begitu hewan yang juga dia punya posturnya gede, padahal dia belum umur nih. Kalau orang-orang kandang biasa tahu deh tuh, giginya yang udah paten dan nggak bisa ganti lagi, artinya udah ganti. Giginya dari kalau anak bocah udah ganti gigi susunya. Berarti kalau bahasa orang Betawi orang kupak gitu. Udah kupak, gitu. Batasan usianya itu adalah kalau unta kali begitu nih, setiap panitia kurban kali aja ya, datang ke masjid kita orang berkorban bukan sapi, dia bawanya onta begitu. Nah kalau kita berilmu, kita nggak bakalan yang namanya gugup lah atau kebingungan. Orang yang namanya punya ilmu, hidupnya nggak bakalan tebak-tebakan. Santai karena dia dimodali dengan ilmunya dia. Kalau ada orang bawa untanya dia, kita tinggal tanya kepada si pemiliknya itu atau calon pengurban, Pak, ini unta Bapak usianya berapa? Kayaknya sih dari tukang saya yang miarain, unta saya baru usia 3 tahun, Pak. Mohon maaf, saya nggak bisa terima. Sebab yang namanya batasan usia untuk unta, yang kemudian untuk dijadikan hewan kurban, itu harus genap 5 tahun, jalan tahun ke-6. 5 jalan. Bukan 5 jalan, iya 5 tahun, jalan 6. 5 lebih gitu ya. 5 lebih. Bukan 5 jalan ya, kalau 5 jalan kan 4 ke 5 tuh. Ya kan, kalau ini jalan 6 berarti udah pas 5 dulu nih. Pas 5 tahun. Kemudian baru mau ke 6. Baru boleh, silahkan. Kemudian sapi dan kambing. Itu yang mayoritas di Indonesia, sapi sama kambing ya. Nah, sapi sama kambing, nah ini mayoritas nih. Ya biasanya kita pakai 7 itu. Nah, satu lagi kibas domba. Sapi kambing 2 tahun genap, masuk tahun ketiga. Itu baru kita sebutnya jalan 3 tahun. Baru boleh. Kalau kambing yang belum kupak tuh biasanya di bawah 2 tahun. Oh, di bawah 2 tahun. Justru di bawah 2 tahun. Tapi kalau ukuran yang gede gimana? Masih pik, tapi usianya belum boleh. Oh, belum masuk. Belum masuk begitu. Nah, sama juga nanti kita akan ketemu nih soal kelayakannya. Dia padahal udah akil balik. Dia usianya tuh kambing udah 3 tahun bahkan 4 tahun. Tapi badannya kecil. Tapi badannya kecil sampai kurus-kurus yang tidak bahkan memiliki tulang sumsum. Nanti akan Anda jelasin juga di akhir. Nah, dari soal batasan usia, sapi dan kambing itu 2 tahun pas. Kemudian mau jalan ke 3 tahun. Sama tuh ya, sapi sama kambing. Sapi sama kambing di kelas yang sama dia. Soal batasan usia. Nah, kemudian untuk kibas, domba ternyata lebih cepat dia akil balighnya, dewasanya. Dia dibolehkan untuk 1 tahun pas. Lalu kemudian jalan tahun kedua baru boleh dia dikorbankan. Gitu. Itu soal batasan usia. Ya Ustadz, ya berbicara masalah kurban, kan ada nih ketika kita membeli hewan kurban, kadang kan kita kan seperti kita nih orang-orang yang mungkin baru pertama pengen kurban gitu, beli, nggak, kita ngeliat gedenya gitu, gede nih, gitu. Terus bobotnya gede. Nah, yang keabsahannya yang afdol untuk berkurban tuh hewan itu seperti apa gitu, biar kita korbannya sah gitu loh. Betul. Nah, ini penting nih, ini bagus pertanyaan. Pertanyaan ini insya Allah akan juga memberikan edukasi kepada para pendengar ini. Nah, buat teman kita yang mungkin baru perdana gitu saat yang kurban gitu. Yang pertama adalah harus kita syukuri dulu nikmat yang diberikan oleh Allah, berlebih rizki, lalu kemudian datang momentum Idul Kurban, ada keinginan kita untuk berkurban. Lagi-lagi syukuri karena hidayah itu turun dan harganya mahal. Namun keinginan kita untuk berkurban itu sandari juga dengan keilmuan kita. Dalam soal memilih hewan kurban kita. Sebab yang namanya ibadah nggak ada yang asal ibadah. Setiap ibadah itu selalu ada aturan mainnya, ada ilmunya, ada syarat-syarat untuk kita lakukannya. Jadi ibadah bukan semau gue. Jadi kayak ketentuan berlaku ya. Ada ketentuan yang berlaku dalam ibadah tersebut. Nah, salah satunya adalah saat kita memilih hewan kurban, pastikan dulu hewan kurban itu sudah memenuhi syarat. Saya ingin urai begini. Ada syarat ketentuan dalam
hewan kurban yang akan kita sembelih nanti pada saat 10 Zulhijjah atau Yaumul Aid, Idul Adha, sampai kepada Ayyam Tasyrik. Ya. Sampai pada hari ketiga terakhir Yaum Tasyrik. Yang pertama adalah soal batasan usia. Ya. Tadi antum udah bilang tuh. Antum bilang pokoknya bobotnya gede. Boleh jadi kayak manusia nih. Manusia kan ada yang umurnya belum akil baligh, masih cere, masih anak-anak, tapi badannya bongsor bahasa kita. Badannya gede begitu, padahal dia belum akil baligh. Badannya gede. Ada juga barangkali begitu hewan yang juga dia punya posturnya gede, padahal dia belum umur. Belum umur nih. Kalau orang-orang kandang biasa tahu deh tuh, giginya yang udah paten dan nggak bisa ganti lagi, artinya udah ganti. Betul. Giginya dari kalau anak bocah udah ganti gigi susunya. Berarti kalau bahasa orang Betawi orang kupak udah kupak, gitu. Batasan usianya itu adalah kalau unta kali begitu nih, setiap panitia kurban kali aja datang ke masjid kita orang mau berkorban, bukan sapi, dia bawanya onta begitu. Nah kalau kita berilmu kita nggak bakalan yang namanya gugup lah atau kebingungan. Orang yang namanya punya ilmu hidupnya nggak bakalan tebak-tebakan. Santai karena dia dimodali dengan ilmunya dia. Nah, kalau ada orang bawa untanya dia, kita tinggal tanya kepada si pemiliknya itu atau calon pengurban. Pak, nih unta bapak usianya berapa? Kayaknya sih dari tukang saya yang miarain, unta saya baru usia 3 tahun. Pak, mohon maaf saya nggak bisa terima. Sebab yang namanya batasan usia untuk unta, yang kemudian untuk dijadikan hewan kurban, itu harus genap 5 tahun, jalan tahun ke-6. 5 jalan. Bukan 5 jalan, wah iya 5 tahun, jalan 6. 5 lebih gitu ya. 5 lebih. Bukan 5 jalan ya, kalau 5 jalan kan 4 ke 5 tuh. Ya kan, kalau ini jalan 6 berarti udah pas 5 dulu dia. Pas 5 tahun. Kemudian baru mau ke 6. Baru boleh, silahkan. Kemudian sapi dan kambing. Itu yang mayoritas di Indonesia sapi sama kambing ya. Nah, sapi sama kambing. Nah, ini mayoritas nih. Ya, biasanya kita pakai entu deh tuh. Kami satu lagi kibas domba. Sapi kambing 2 tahun genep, masuk tahun ketiga. Itu baru kita sebutnya jalan 3 tahun. Baru boleh. Kalau kambing yang belum kupak tuh biasanya di bawah 2 tahun. Oh, di bawah 2 tahun. Justru di bawah 2 tahun. Tapi kalau ukuran yang gede gimana? Masih pik, tapi usianya belum boleh. Oh, belum masuk. Belum masuk begitu. Nah, sama juga nanti kita akan ketemu nih soal kelayakannya. Dia padahal udah akil balik. Dia usianya tuh kambing udah 3 tahun bahkan 4 tahun. Iya, tapi badannya kecil. Tapi badannya kecil sampai kurus-kurus yang tidak bahkan memiliki tulang sumsum. Nanti akan Anda jelasin juga di akhir. Nah, dari soal batasan usia, sapi dan kambing itu 2 tahun pas. Kemudian mau jalan ke 3 tahun. Sama tuh ya, sapi sama kambing. Sapi sama kambing di kelas yang sama dia. Soal batasan usia. Nah, kemudian untuk kibas, domba ternyata lebih cepat dia akil baliknya, dewasanya. Dia dibolehkan untuk 1 tahun pas. Lalu kemudian jalan tahun kedua baru boleh dia dikorbankan. Begitu. Itu soal batasan usia. Tadi karena udah nyerempet ke soal dia udah usianya cukup tapi kurus, krempeng, cungkring. Pokoknya bahkan sampai nggak ada dagingnya barangkali begitu. Cuma tulang yang dibungkus sama kulit doang. Nah, batasan ini artinya persyaratan ini juga dikenakan oleh syariat terhadap hewan kurban yang akan disembelih. Yaitu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hewan kurban kita nggak boleh kena penyakit. Dahulu tuh ada penyakit PMK tuh hewan ternak. Penyakit mulut dan kuku. Kalau kita emang udah ngelihat hewan kurban yang akan kita serahkan ke masjid lagi sakit, dan ini akan menjadi persoalan saat dagingnya didistribusikan lalu kemudian akhirnya jadi racun atau tidak baik untuk dikonsumsi oleh si mustahiqin, maka seperti ini nggak boleh dalam keadaan yang berpenyakit atau membawa virus atau ada bakteri yang membahayakan kepada si calon pengkonsumsinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya kecacatan seperti pincang. Pincang yang dalam gambaran hadis itu pincang yang sampai dia nggak bisa ikut pada rombongan kambing dan domba-domba yang lainnya. Saking pincangnya itu parah gitu. Dia nggak bisa atau nggak mampu ikut kepada rombongan saat dia digembalakan dengan teman-temannya.
Karena di angon gitu ya. Saat di angon tuh. Nah, tuh kambing nggak boleh kita serahkan. Kecuali pincangnya insidentil, by accident, karena kecelakaan. Datang sampai ke truk depan masjid, anak-anak bocah yang receh-receh ini udah pada nungguin, woi sampai datang. Ngerubung gitu ya. Ngerubung, akhirnya itu sampai stres. Dari dalam box truk untuk didorong pantatnya, dia nggak mau maju. Nggak mau turun. Nah, yang dari bawah dibetot, dia juga nggak mau maju juga. Akhirnya jatuh. Kakinya patah. Kakinya patah. Boleh nggak tetap? Boleh tetap, karena by accident. Bukan dari lahirnya dia pincang. Artinya cacatnya bukan cacat yang pincang dari lahir. Karena kecelakaan accident tadi itu. Nah, itu artinya boleh. Pas nurunin. Yang nggak boleh yang dari lahir. Begitu juga picek atau cacat-cacat yang bawaan lahir lah. Sakit lah ya gitu. Pokoknya sakit. Yang kedua baru tuh kurus krempeng tuh yang tadi. Kurus krempeng yang seolah-olah nggak ada sama sekali. Dia nggak layak gitu. Dia nggak layak untuk dikurbankan. Seumpama di kandang ada kambingnya udah tinggal satu nih Pak. Nah itu berapa itu? Nih sih kita jual murah aja nih 1,5. Kambing 1,5. Iya. Kambing apaan gitu? Itu dia tuh. Tapi itu keadaannya begitu Pak. Udah nggak apa-apa deh. Yang penting saya korban deh begitu. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Gitu. Sebab yang namanya syariat ini muncul adalah untuk memberikan nilai manfaat kepada orang-orang yang menerimanya. Nah sekarang kalau kambing kecil, krempeng, begeng, begitu dipotong, apa yang bisa dinikmatin? Cuman kaldunya doang barangkali, buat sop. Sama tulangnya doang. Sama tulangnya dinyot-nyot doang. Itu dia. Artinya nilai pemanfaatannya nggak maksimal. Oleh karenanya ketentuan-ketentuan ini harus diperhatikan, harus dipenuhi oleh setiap apa? Pertama, ente yang punya niatan untuk berkurban, selaku pembeli nanti di kandang-kandang, kemudian menyerahkan. Panitia juga begitu.